Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Hanif Mahaldi. Nah, di kuliah 7 menit ini kita akan ngomongin apa sih? Nah, kita akan ngomongin tentang rugi di Bitcoin dan kamu masih yakin di Bitcoin gitu. Ya, namanya juga masalah uang ya. Kita akan banyak ngobrol tentang masalah uang, kerjaan, bisnis, apapun yang bisa kita bahas gitu. Ngobrol ringan dan santai aja. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman semua, ini adalah coin market cap. Kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah periode 1 tahun di mana Bitcoin pernah jatuh parah di 20 Juli tahun 2021 di harga 434 juta gitu kan. Waktu itu banyak yang berpikir kalau harganya segitu berarti dong bisa-bisa Bitcoin ini tidak punya arti lagi. Padahal waktu itu adalah saat pandemi corona ya kan, masih parah-parahnya lah istilahnya gitu. Nah, sekarang harga Bitcoin turun lagi tuh teman-teman semua di sekitar tanggal 24 Januari ini ya. Kalau kita coba lihat di 7 hari periodenya, nah itu ada di 512 jutaan gitu ya. Tepat sekitar jam 6 pagian lah. Nah itu jatuh dalam pada tanggal 20 Januari 2022 di awal dan dimulai dari 620 juta terus turun terus gitu ya kan, sampai di harga 500 jutaan. Turunnya sudah 100 juta. Jadi kalau teman-teman investasi di sini pada di harga 600 jutaan ini, teman-teman istilahnya ruginya juga cukup banyak dan besar ya. Apalagi kalau teman-teman masukinnya juga banyak gitu ya kan. Kalau ibaratnya teman-teman masukin di harga 600 juta aja ya teman-teman sudah hilang 100 juta gitu. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih investasi itu perlu dan kenapa juga investasi itu tidak perlu. Nah, teman-teman juga bisa mendengarkan penjelasan saya singkat ini adalah kita kembali ke sini ya. Nah, investasi itu harus dipahami dulu bahwa dia harus memiliki supply and demand. Apa sih artinya? Supply adalah orang yang membeli, demand adalah orang yang supply adalah orang yang menjual, demand adalah orang yang membeli. Jadi kalau teman-teman ada di pasar itu harus ada penjual dan harus ada pembeli. Nah, sekarang kalau teman-teman ke pasar, kemudian belum saatnya musim durian, teman-teman menjual durian tuh. Tapi orang-orang nggak ada yang mau beli. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hanya ada kata supply. Artinya bisa dibilang ya teman-teman akan mengalami kerugian bisnis gitu. Tetapi kalau teman-teman sebagai konsumen, teman-teman tidak akan mengalami kerugian apapun. Karena teman-teman tidak membeli barang yang tidak lagi teman-teman inginkan gitu. Begitu juga kalau ada demand, ya kalau teman-teman ke pasar ternyata lagi musim durian tuh, ternyata tidak ada yang menjual durian sama sekali. Tetapi permintaan atas buah durian itu menjadi sangat tinggi. Maka dari itu harga durian akan melambung tinggi. Nah, itu adalah penjelasan supply and demand ya. Nah, kalau di sini artinya harga suatu barang tidak bisa naik terus dan tidak juga bisa turun terus. Jadi dia harus memiliki siklus naik dan turunnya sendiri. Jadi jangan khawatir jika ada instrumen investasi yang memiliki sejarah naik dan turunnya. Ingat, tidak semua instrumen investasi memiliki sejarah naik dan turunnya gitu ya. Kalau dia biasanya tidak memiliki siklus naik dan turun ya berarti juga tidak bisa dibilang investasi gitu. Misalnya kalau dulu teman-teman bisa lihat di sini ada tanaman yang namanya janda bolong ya. Kalau teman-teman tahu di sini ini adalah tanaman janda bolong. Tuh harganya itu ada yang sampai 30 juta ya kan, ada yang cuma 10.000 gitu kan. Nah, artinya adalah ini tidak memiliki nilai siklus sebagai investasi. Ini adalah murni bisnis. Jadi kalau teman-teman beli aja tanaman-tanaman hias kayak gini nanti harganya bisa naik. Malah sebaliknya. Teman-teman malah akan rugi banyak gitu. Kenapa? Karena kenaikan tanaman-tanaman ini atau seperti batu akik juga ada ya kan. Kemudian ada juga ikan hias. Nah, itu yang terbaru itu kayak NFT misalnya gitu ya. Itu adalah model produk yang digerakkan melalui komunitas. Jadi kalau komunitasnya berhasil
istilahnya menembus dinding-dinding pembatas, maka yang terjadi adalah produk yang hanya dikenal oleh mereka, mau tidak mau juga akan digemari oleh orang banyak. Nah, itu adalah istilahnya hype ya. Jadi lagi hype apa nih? Lagi hype NFT ya. Itu artinya diobrolin di komunitas dulu, kemudian itu menyebar keluar, menjadi viral. Mau tidak mau demand-nya menjadi tinggi. Yang semula demand-nya itu tidak ada gitu. Jadi kalau teman-teman bilang untuk apa sih beli NFT, ya saya sebenarnya juga nggak ngerti gitu kan, nggak ada kepentingannya dan nggak ada juga manfaatnya secara langsung untuk kita gitu. Tapi itu adalah dari komunitas mereka sendiri, komunitas kripto sendiri gitu, yang kemudian akhirnya menjadi viral dan menembus batas-batas sehingga dianggap oh kayaknya kita juga butuh deh beli NFT kan gitu. Padahal belum tentu tidak gitu kan. Nah, maka dari itu teman-teman sekarang lihat lagi ini misalnya Bitcoin yang untuk trading ya, atau bisa disebut dengan future. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah periode 1 hari. Mudah sekali untuk dibaca. Kalau teman-teman melihat indikasi ini, maka apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Harusnya teman-teman sudah sadar tanpa indikator apapun, tanpa grafik yang aneh-aneh, di gambar yang aneh-aneh, teman-teman sudah tahu kalau ini adalah area untuk beli gitu loh. Jadi yang di bawah itu area untuk beli. Harga di mana harga murah, itulah saat kita membeli. Kemudian di mana harga mahal, di saat itulah kita menjual. Jadi investasi memiliki siklus selalu seperti itu. Sama halnya dengan misalnya kalau teman-teman buah durian tadi gitu loh. Jadi jangan ikutan menjual buah durian kalau semuanya lagi jualan durian, ya teman-teman pasti akan rugi gitu kan. Jadi mulailah tepat sebelum musim durian itu muncul gitu. Misalnya musim durian itu di bulan Juni gitu kan. Teman-teman sudah mulai dari April ya kan, atau bahkan mulai dari Mei gitu kan. Menjual sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit gitu. Sampai akhirnya hype-nya terbentuk gitu kan. Batas-batasnya itu dan dinding-dindingnya itu jebol gitu kan. Mau tidak mau nanti permintaan demand ya kan, permintaan atas duriannya menjadi tinggi. Sedangkan teman-teman sudah memiliki supply yang banyak sehingga teman-teman bebas mau menjualnya di harga berapapun gitu kan. Dan mau di harga yang mahal durian teman-teman tetap dapat untung, sedangkan di harga yang mepet sekali dengan harga teman-teman beli sebelumnya juga masih untung gitu loh. Nah, yang banyak sekali terjebak di kita adalah ini sudah naik nih, dan kita berharap bahwa koin ini akan turun. Tapi setelah dikasih turun, kita nggak berani masuk lagi gitu kan. Nah, karena dia tetap bisa naik misalnya gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai adalah jangan pernah membeli lagi investasi-investasi saat harganya tinggi atau saat hype-nya lagi dibicarakan. Bahkan belilah saat ya model-model sekarang dicicil, saat orang-orang ketakutan untuk beli gitu. Kenapa? Karena nanti kalau orang-orang sudah banyak bicarakan, oh koin Bitcoin ini bagus lagi gitu kan, kembali lagi untuk hidup. Ya mau tidak mau akan rugi lagi karena kita akan beli di atas terus gitu kan. Nah, yang menjadi masalah bagi banyak orang adalah apakah benar ini adalah batas terakhir dari Bitcoin? Kan banyak yang bilang seperti itu. Apakah tidak akan turun lagi ke bawah? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Ya tinggal ditunggu saja. Tapi di sini adalah posisi-posisi untuk siap mencicil. Karena ini batas terakhir. Kalau teman-teman tahu, Bitcoin selalu punya sejarah. Kalau ada jarum-jarum yang panjang, entah ke bawah entah ke atas, dia akan mengejar jarumnya. Ya kan, ini jarum yang mengejar ke bawah nih. Ya kan, yang turun gitu. Dia akan turun terus mengejar, habis kena mantul, ya kan, habis kena lagi mantul. Nah, kemudian ini ada jarum ke atas, dia memang akan turun sebentar, tapi habis itu dia akan ngejar lagi, melewati dari jarumnya. Kemudian terbentuk lagi nih jarum yang baru di sini, ya kan. Nah, kemudian dia mengejar lagi sampai ke bawah, kemudian dia lepas. Nah, sedangkan di sini juga sama, dia sudah membentuk jarum ke bawah di tanggal 3 Desember kemarin, tanggal 4 Desember, kemudian dia mengejarnya ke bawah.
Ternyata dia malah terus tembus. Nah, kita tinggal menunggu jarum seperti ini boleh atau ini mungkin tidak akan terbentuk, tetapi kita sudah siap-siap untuk mencicilnya di sini karena harga-harga terbaik ada di sini. Ini harga-harga yang bisa dibilang harga wajar lah. Kalau di sini ya sudah pasti harga jual. Gitu ya. Mungkin ini penjelasan singkat saya tentang Bitcoin. Bitcoin ini kalau rugi ya sudah kita tinggal tabung terus karena sudah memiliki siklusnya. Tetapi kalau teman-teman tidak yakin ya jangan masukkan semua ke sini gitu kan. Gitu ya, mungkin itu saja dari saya. Kita kelewatan nih jadi 10 menit. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.